Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat-hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan belajar bersama tentunya di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama. Anak-anak sudah siap? Ibu akan menemani anak-anak untuk belajar bersama hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Lila Prasanti. Sehari-hari Ibu mengajar di SD Al-Hikmah, Surabaya. Anak-anak, supaya lebih semangat lagi, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu. Ayo anak-anak berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama dengan nada lagu Balonku. Anak-anak bisa kan? Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Anak-anak yang hebat, mari kita belajar. Siapkanlah bukumu, juga alat tulismu. Apakah kalian siap-siap? Marilah kita mulai. Fokus dan sungguh-sungguh, awali dengan berdoa. Nah anak-anak, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, supaya kita diberi kemudahan dalam memahami dan memperoleh ilmu yang bermanfaat, marilah kita berdoa. Berdoa dengan khusyuk ya. Yuk, sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah sudah semangat? Oke, biar lebih semangat lagi, kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, Ibu lihat anak-anak sudah semakin semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang ada di tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pecahan. Nah, tujuan kita belajar hari ini supaya anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Tidak hanya menemukan jawabannya, tetapi anak-anak bisa menuliskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi soal cerita, Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengingat-ingat terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Oke? Anak-anak sebelumnya sudah belajar pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4. Anak-anak masih ingat tidak? Bilangan pecahan itu ada angka yang ditulis di atas dan ada angka yang ditulis di bawah. Angka yang ditulis di atas disebut sebagai pembilang, sedangkan yang di bawah disebut sebagai penyebut. Pecahan 1/2 pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 2. Sudah ingat? Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah gambar. Ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna ungu. Berapakah nilai pecahan untuk bagian yang berwarna ungu? Siapa yang tahu? Betul sekali. Nilai pecahannya adalah 1/2. Karena yang berwarna ungu ada 1 dan semuanya ada 2, maka bisa ditulis sebagai pecahan 1/2. Bagaimana dengan gambar berikut ini? Ada 3 bagian.
satu bagian berwarna hijau. Berapakah nilai untuk bagian yang berwarna hijau? Betul sekali, nilai untuk bagian yang berwarna hijau adalah 1/3. Karena yang berwarna hijau ada 1 dan semuanya ada 3. Berikutnya, berapakah nilai pecahan untuk bagian yang berwarna putih? Bagian yang berwarna putih ada 1, sedangkan semua bagiannya ada 4. Maka nilai pecahan untuk bagian yang berwarna putih adalah berapa anak-anak? Betul, 1/4. Nah, sudah ingat ya? Sekarang kita coba menjawab bersama-sama yang ada di layar. Nah, ada gambar. Kita lihat soal yang pertama. Ada 1 bagian yang dilingkari, kemudian ada 4 bagian keseluruhan. Gambar pertama, maka nilai pecahan yang sesuai adalah 1/4. Betul. Gambar kedua, 1/3. Gambar ketiga, 1/2. Betul. Ayo dijawab dengan suara yang keras. Gambar keempat, 1/3. Dan gambar kelima adalah 1/4. Betul sekali. Nah, anak-anak, pecahan tidak hanya untuk satu benda yang sama. Misalkan, ibu mempunyai beberapa kertas lipat. Nah, ada 3 kertas lipat. Berapakah nilai pecahan untuk yang berwarna hijau? Betul. Karena yang berwarna hijau ada 1 dan semuanya ada 3, maka nilai pecahannya adalah 1/3. Nah, bagaimana dengan begini? Berapakah nilai pecahan untuk yang berwarna biru? Yang berwarna biru adalah 1/2. Betul. Kita jawab bersama-sama yang ada di layar. Banyaknya siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut adalah: yang pertama ada 1 perempuan, 3 laki-laki, maka 1/4. Yang kedua, berapa anak-anak? Betul sekali, 1/3. Dan yang ketiga adalah 1/2. Anak-anak sudah ingat ya materi sebelumnya? Nah, kita akan masuk ke soal cerita setelah pariwara berikut ini. Sabar ya anak-anak, kita akan bertemu lagi tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita bertemu lagi di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjutkan ya anak-anak. Kalau tadi kita sudah mengingat-ingat pecahan, sekarang kita akan belajar untuk menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Perhatikan soal berikut. Di atas meja terdapat 10 pisang. Setengah dari pisang tersebut akan diberikan kepada nenek. Berapa banyak pisang yang akan diberikan kepada nenek? Nah, Bu Guru sudah mempunyai pisang nih. Ada 10 pisang, setengahnya akan diberikan kepada nenek. Setengah itu sama dengan 1/2. Maka kita menyiapkan 2 piring. Anak-anak, kita bertemu lagi di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, maaf ya, tadi ada kendala teknis. Kita akan lanjutkan lagi menyelesaikan soal cerita pisang tadi. Ya? Ada 10 pisang. Kemudian setengahnya akan diberikan kepada nenek. Setengah itu sama dengan 1/2.
maka kita butuh 2 piring. Kita akan membagi 10 pisang ini menjadi 2 bagian yang sama. Kita hitung supaya jumlahnya sama. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pisang ini sudah terbagi menjadi 2 dengan jumlah yang sama banyak. 1 piring terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pisang di setiap piring. Setengah bagiannya adalah 5. Maka banyak pisang yang diberikan kepada nenek ada 5. Nah anak-anak, kita tuliskan. Bagaimana cara menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal cerita ini? Kita perhatikan langkah berikut. Langkah pertama adalah diketahui. Kita tuliskan informasi apa saja yang ada di soal. Di atas meja terdapat 10 pisang. Setengahnya diberikan kepada nenek. Nah, kita tulis yang ditanyakan adalah berapa banyak pisang yang diberikan kepada nenek? Jawab. Setengah itu sama dengan 1/2. Tadi kita menyiapkan 2 piring, maka kita bisa menggambarkan dengan 2 kotak. Setengah bagian, maka ada 1 bagian yang diarsir. Ada 1 piring yang nanti pisangnya akan diberikan kepada nenek. 1 bagian ini menunjukkan satu kotak ini sama dengan 1/2 sama dengan pisang yang diberikan kepada nenek. Jumlah dari semua kotak ada 2 kotak. Jumlah pisangnya ada 10 pisang. Maka bisa kita tuliskan 2 kotak sama dengan 10 pisang. Maka 1 kotak terdiri dari 10 dibagi 2 sama dengan 5 pisang. Maka setiap kotaknya bisa kita tulis 5 dan 5. Nah, yang diberikan kepada nenek adalah 1 kotak, 1 bagian yang diarsir. Maka banyak pisang yang diberikan kepada nenek ada 5 pisang. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya supaya anak-anak lebih paham. Kita lihat soal berikut ini. Ibu membeli kue di toko kue dekat rumah. Ibu membeli 12 kue lemper. Ibu akan memberikan 1/3 dari kue tersebut kepada tetangga. Berapa banyak kue lemper yang diberikan kepada tetangga? Nah anak-anak, kita lihat di soal tersebut ada 12 kue lemper. Kita ganti dulu ya. Kita ganti pisangnya dengan kue lemper. Nah, kita akan praktek bersama untuk menghitung 1/3 dari kue lemper. Ibu membeli kue. Di sini ada 12 kue lemper. Kemudian 1/3-nya akan diberikan kepada tetangga. Maka kita akan membagi kue lemper di kotak ini ke 3 piring. 1/3, maka kita menyiapkan 3 piring. Lalu kita bagi dengan jumlah sama banyak. Di sini di kotak ini ada 12. Kita akan meletakkan di 3 piring ini dengan masing-masing piring jumlahnya sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terbagi dengan habis, tidak bersisa. Dan setiap piring jumlahnya sama banyak. 1 piring terdiri dari 4 lemper. 1, 2,
3, 4. Sepertiga adalah ada 3 piring, kita ambil 1 piring, maka ini adalah sepertiga bagian dari keseluruhannya. Maka banyak kue lemper yang diberikan kepada tetangga ada 4. Nah anak-anak, kita akan menuliskan langkah-langkah ini yang kita bagi secara langsung ini akan kita tuliskan ke dalam bentuk tulisan. Langkah-langkah penyelesaian dalam bentuk tulisan. Bagaimana caranya? Akan kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, bertemu kembali di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, tadi kita sudah membagi kue lemper ya di piring-piring. Sekarang kita belajar bagaimana cara menuliskannya. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, diketahui. Tuliskan informasi-informasi yang ada di soal. Ibu membeli 12 kue lemper. Sepertiganya diberikan kepada tetangga. Langkah kedua adalah ditanya. Berapa banyak kue lemper yang diberikan kepada tetangga? Langkah ketiga, jawab. Kita tuliskan caranya. Tadi kita membutuhkan 3 piring, maka kita bisa menggambarkan 3 kotak. 1/3, maka ada 1 bagian yang diarsir. 1 bagian ini, 1 kotak ini menunjukkan 1/3 bagian, yaitu kue yang akan diberikan kepada tetangga. Jumlah semuanya ada 3 kotak. Jumlah semua kuenya ada 12 kue. Maka 1 kotaknya bisa kita hitung dengan cara 12 dibagi 3 sama dengan 4 kue. Maka 1 kotaknya sama dengan 4. Bisa kita tuliskan di tiap kotak masing-masing adalah 4. Yang akan kita berikan kepada tetangga adalah 1/3 bagiannya, 1 kotak yang diarsir. Jadi banyak kue lemper yang diberikan kepada tetangga ada 4 kue. Nah, kita lanjutkan dengan berlatih soal berikut ini. Di kelas 2A terdapat 40 siswa. 1/4 dari siswa kelas 2A suka makan nasi goreng. Berapa banyak siswa kelas 2A yang suka makan nasi goreng? Kita akan menyelesaikan soal ini bersama-sama, ya. Kita akan menyelesaikan soal ini. Ibu akan tuliskan caranya di sini. Langkah pertama adalah diketahui. Kita tuliskan diketahui. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Yang diketahui adalah jumlah siswa ada 40. Kemudian, apalagi yang diketahui? 1/4-nya suka makan nasi goreng. Nah, ini adalah informasi yang ada di soal. Kemudian kita tuliskan pertanyaannya. Langkah kedua adalah ditanya. Berapa banyak siswa yang suka makan nasi goreng? Nah, langkah ketiganya adalah jawab. Yang perlu kita lihat 1/4. Maka kita butuh ada 4 kotak. Kita gambar 4 kotak. Dari gambar 4 kotak ini 1/4 bagian, maka ada berapa bagian yang diarsir? Betul sekali, ada 1 bagian yang diarsir.
jumlah kotaknya ada berapa anak-anak? Betul, jumlahnya ada 4 kotak. Jumlah siswanya sama dengan 40 siswa. Maka satu kotak kita bisa hitung dengan cara pembagian. 40 dibagi 4. Maka satu kotaknya sama dengan 10 siswa. Berarti ini bisa kita tuliskan 10, ini juga 10, ini juga 10, dan ini juga 10. Seperempat bagiannya adalah satu kotak yang diarsir. Jangan lupa langkah keempatnya adalah jadi banyak siswa yang suka nasi goreng ada 10 siswa. Tidak sulit kan anak-anak? Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang ketiga. Agar lebih terampil lagi, anak-anak bisa berlatih lagi di rumah. Ya, anak-anak bisa berlatih lagi di rumah dengan soal-soal cerita yang lainnya. Nah, kesimpulan kita hari ini, yang pertama, 1/2 artinya 1 bagian dari 2 bagian keseluruhan. 1/3 artinya 1 bagian dari 3 bagian keseluruhan. 1/4 artinya 1 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Kemudian, ingat, tahapan untuk menyelesaikan soal cerita ada 4. Yang pertama yaitu diketahui, yang kedua ditanya, jawab, dan jadi. Jadi ini adalah kesimpulan. Jadi atau kesimpulan ditulis sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, Ibu mempunyai soal-soal latihan untuk anak-anak berlatih di rumah. Ada 3 soal yang Ibu berikan. Yang ke-1, kakak mempunyai 6 permen. Setengah dari permen kakak diberikan kepada adik. Berapa banyak permen yang diberikan kepada adik? Soal yang kedua, Ibu membeli 20 kue. 1/4 dari kue tersebut akan diberikan kepada tetangga. Berapa banyak kue yang diberikan kepada tetangga? Dan yang ketiga, di rak buku terdapat 18 buku. 1/3 dari buku tersebut adalah buku cerita anak. Berapa banyak buku cerita anak di rak tersebut? Nah, anak-anak bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal tersebut dengan 4 langkah tadi. Anak-anak, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian dari anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, tetap bahagia walau belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi. Tetap nantikan acara belajar dari rumah bersama guruku.